Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya dalam kalkulasi politik hari ini begitu. Ini dua menteri Nasdem ya kena dugaan korupsi. Siapa yang tersisa di kabinet Jokowi begitu kan ya? Ada satu menteri lagi begitu kan perempuan di situ. Akankah dia akan masuk penjara lagi begitu kan ya? Bagaimana sih ya, kenapa di era Pak Jokowi korupsinya semakin merajalela begitu kan dalam kaitannya pembantu-pembantu Pak Jokowi begitu kan ya. Ini kan sebagai menteri Pak Jokowi bukan berbicara terkait dengan dari Partai Nasdem atau apa, tapi kita lihat saja perilaku mereka begitu kan ya. Karena pada akhirnya begini, ya sekarang itu mengapa ya angka korupsi itu kan semakin merajalela. Mungkin di satu sisi melihat dari ya kebijakan-kebijakan yang ada begitu kan ya, melihat potensi-potensi yang ada begitu kan ya, itu sudah tidak begitu ketat begitu kan ya, katanya ingin memperkuat KPK begitu, tapi tahu-taunya kok gini gitu kan, gimana letak logikanya begitu. Artinya selama ini menurut saya pribadi begitu kan, apa yang selama ini dilakukan oleh kabinet Pak Jokowi, wah kacau begitu ya. Tidak hanya dari Partai Nasdem, dari yang lain juga sama begitu kan ya. Kemarin dari PDIP begitu kan, bantuan sosial di situ dikorupsi begitu di era COVID-19 begitu kan. Bayangkan begitu, itu hal-hal yang kemudian bagaimana ya nasib masyarakat yang sebenarnya begitu kan. Itu kan uang rakyat begitu kan ya. Ini bukan berarti masalah soal pilpres atau tidak begitu, tetapi perilaku mereka gimana begitu kan ya. Ini banyak menteri-menteri Pak Jokowi yang melakukan seperti ini begitu. Bahkan di satu sisi yang mengatakan bahwa ya dua ya menteri Nasdem kena dugaan korupsi. Siapa yang tersisa di kabinet Jokowi ya ini. Sabar saja Pak Surya Paloh biar mereka menangis ya di 2024. Ya, tanggal 14 Februari mereka akan menyesal karena Amin menang katanya ya. Nggak apa-apa ya, diberesin dulu begitu katanya begitu. Lantas bagaimana begitu kan ya? Yang kemudian survei dari Partai Nasdem itu sendiri yang sekarang itu meningkat begitu kan, naik luar biasa begitu ya. Naiknya luar biasa. Tapi kenapa sih ya yang kemudian kalau kita berbicara terkait dengan menterinya Pak Jokowi begitu kan ya, yang selama ini ya lihat saja mereka begitu ya, yang dibaca juga ya di era Pak Jokowi begitu, bukan soal siapa yang korupsi atau tidak begitu kan ya, dan korupsi itu adalah musuh kita bersama siapapun orangnya begitu kan ya. Bahkan ya Menteri LC si Irma ini sudah disebutkan begitu kan, ancur Nasdem katanya begitu ya, jelang pemilu bersih-bersih oposisi ya. Tinggal si Irma ya, yang tersisa hanya dendam ya, don't ever make any deal. Bisa saja begitu kan ya, karena pada hakikatnya potensi dari Nasdem itu sangat luar biasa sekali hari ini. Bisa saja menguasai parlemen hari ini. Kita tunggu saja bagaimana nasib mereka begitu. Tapi yang jelas menurut saya pribadi begitu kan ya, karena ini adalah hukum ya yang harus kita tegakkan ya bersama begitu kan ya. Jangan lagi hukum itu adalah ya tajam ke bawah tumpul ke atas begitu. Siapapun ya kita harus proses secara hukum begitu kan ya. Baik dari partai apapun begitu. Karena kita harus menegakkan, ini kan uang rakyat yang dicuri begitu kan. Ya pada akhirnya inilah kita harus hormati proses hukum kita begitu. Kalau dia ada tindak pidana korupsi siapapun periksa mereka begitu. Dan artinya selama ini melihat potensi-potensi seperti ini begitu kan, banyak yang kemudian ya yang seolah-olah di kementerian itu kata Pak Mahfud ya tolak sana sini begitu kan ya, ada yang banyak korupsi mereka, banyak korupsi begitu kan ya. Kalau memang ini memang benar-benar terjadi sudah menjadi tersangka, wallahu alam, kita lihat saja ke belakang bagaimana nasibnya Partai Nasdem ini begitu ya. Bahkan dua menteri Nasdem ya kena dugaan korupsi. Siapa yang tersisa di kabinet Jokowi ya? Dua nama menteri di kabinet ya Indonesia Maju ya Partai Nasdem disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Adapun satu menteri yang terlibat yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang saat ini sudah status sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan Menara Base Transceiver Station BTS Kominfo. Bahkan terbaru ada nama Menteri Pertanian, Menteri Syahrul Yassin Limpo dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ya Kementan yang saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bahkan status tersebut memunculkan spekulasi publik bahwa proses hukum dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan politik. Namun hal tersebut dibantah oleh Kejaksaan Agung maupun KPK. Wow, gimana begitu? Ada spekulasi karena adanya politik. Ini menarik begitu. Kita berbicara terkait dengan adanya politik hari ini begitu kan. Apakah benar begitu ada kaitannya dengan politik? Bisa saja begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kekuatan Partai Nasdem hari ini kita lihat saja begitu kan ya. Sudah dalam beberapa survei yang kemarin 2 hari yang lalu Partai Nasdem itu naik begitu ya dibandingkan dengan Gerindra dan PDIP yang kemudian ya turun di situ begitu. Nah, inilah yang harus kita bicarakan. Kalau memang ada berkaitan dengan politik, lantas apa yang sebenarnya terjadi ya? Apakah karena Partai Nasdem menjadi oposisi atau karena ingin mendukung Anies Baswedan begitu kan? Bisa saja ada kaitannya seperti itu begitu kan? Bahkan ya ini terbaru ada nama Menteri Pertanian ya, status tersebut memunculkan spekulasi publik. Sementara itu, atas adanya tuduhan ini Presiden Joko Widodo tidak ingin banyak bicara ya. Jokowi menyebutkan bahwa hal itu ada di ranah penegak hukum. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa ya 2 menteri Partai Nasdem ya terkena korupsi. Lantas siapakah menteri Nasdem yang tersisa di kabinet Jokowi ya? Bahkan diketahui menteri Nasdem dalam kabinet Indonesia Maju sebelumnya ada 3 kursi begitu kan, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika ya Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian ya Yassin Limpo dan bahkan Siti Nurbaya Bakar ya LHK ya. Bahkan keterlibatan Menko Johnny G. Plate yang mantan Syahrul Yassin Limpo menjadikan kursi kader Nasdem dalam Kabinet Indonesia Maju hanya tersisa 1, yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Wah, rasa-rasanya akan kena juga begitu kan. Ya inilah saya menyoroti apakah ini ada kaitan dengan politik, ya bisa saja terjadi itu begitu kan. Karena melihat dari hal ini, karena mungkin dari Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan ya hari ini begitu kan, tapi kita lihat saja bagaimana nasib mereka begitu. Yang jelas proses dalam demokrasi kita ya sah-sah aja begitu. Tapi perlu diingat ya bahwa ya apakah ini menteri selanjutnya akan juga menjadi akan kena begitu kan, atau setidaknya kena semua kan, begitu logikanya begitu. Jadi melihat dari kabar ini ya yang saya baca tadi bahwa wah akibat si Johnny G. Plate, terus kemudian si Syahrul Limpo begitu kan ya, terus kemudian Siti Nurbaya, akankah mereka akan merenggut di penjara begitu kan ya, kita lihat saja begitu. Karena pada hakikatnya kalau ini banyak tuduhan-tuduhan seperti ini berkaitan dengan politik katanya begitu ya. Namun saat itu Siti Nurbaya Bakar dan Syahrul Yassin Limpo sebelum menjadi tersangka masih disebut aman, meskipun muncul anggapan bahwa Nasdem bisa disebut sudah tidak dianggap di koalisi ya pendukung pemerintah. Saat itu Presiden Jokowi disebut masih rasional mempertahankan 2 menteri Nasdem karena keduanya tidak bermasalah ya. Siti Nurbaya Bakar, sosok yang menjadi satu-satunya kader bertahan ya di Kabinet Indonesia Maju ini, lahir di Jakarta ya. Bahkan sang ayah merupakan seorang Betawi pensiunan Polri, sang ibu berasal dari Lampung ya. Namun ternyata karir politiknya bukanlah di DPR. Setelah Pilpres 2012, capres terpilih Presiden Joko Widodo memberikan jatah menteri kepada partai-partai pengusung. Partai Nasdem menjadi salah satu pendukung mendapatkan jatah ya kursi 3 menteri ya. Siti Nurbaya menjadi salah satunya begitu kan ya. Apakah Siti Nurbaya akan menjadi dampak? Wallahu a'lam. Kita lihat saja mereka begitu kan. Dan pada hakikatnya ya saya berpikir bahwa ya kenapa sih begitu kan? Ya kenapa tidak diperiksa yang lain juga? Di kementerian-kementerian yang lain pasti ada kan begitu kan. Tidak hanya dari Partai Nasdem begitu kan. Ya kita lihat saja mereka begitu. Karena nasibnya ya akan bisa saja itu nasibnya akan sama dengan ini begitu. Apakah ada tindak pidana korupsi juga begitu? Wallahu a'lam. Tapi kita lihat realitasnya di lapangan hari ini bahwa katanya sih ditemukan ada senjata api, terus kemudian ditemukan uang kalau nggak salah 5 miliar apa 3 miliar begitu kan ya, uang ASI dolar dan sebagainya begitu kan di rumah dinasnya. Tapi perlu diingat apakah ini begitu kan betul-betul murni ada tindak pidana korupsi, kita tunggu saja ya, karena ini masih muncul spekulasi begitu kan. Kalau berkaitan dengan politik bisa saja terjadi karena Partai Nasdem ini berani mengambil tindakan bahwa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya, karena dia mendukung Anies Baswedan saat ini begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hoda dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya ya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hoda dari Podcast Rakyat ini.